Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Dulur-dulur seiman, dari ayat di atas jelas ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Penetapan wajibnya jihad ini tidak lain bertujuan supaya mereka menghentikan kejahatan musuh, yakni orang-orang kafir di wilayah Islam. Az-Zuhri mengatakan terkait dengan ayat di atas, artinya jihad itu hukumnya wajib bagi setiap individu, baik yang berada dalam peperangan maupun yang sedang duduk, yaitu mereka yang tidak ikut berperang. Orang yang sedang duduk apabila dimintai bantuan, maka dia harus memberikan bantuan. Demikian pula jika diminta untuk berperang, maka dia harus maju berperang. Sama saja dengan pada waktu tidak dibutuhkan, maka hendaklah dia tetap di tempat, tidak ikut berpartisipasi dalam berlaga di medan perang tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Katsir berkata, oleh sebab itu dalam satu hadis disebutkan yang artinya, barang siapa meninggal dunia sedang dia tidak pernah ikut berperang dan dia tidak pernah berniat untuk berperang, maka dia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Dan Nabi SAW juga bersabda pada waktu Fatu Makkah, artinya pembebasan kota Makkah, yang artinya tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, artinya pembebasan kota Makkah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat baik. Bila kita diminta untuk keluar menuju medan perang, maka keluarlah. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yaitu wa huwa kurhul lakum, yang artinya padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Maksud dari ayat ini adalah ia atau berperang itu sangat berat dan menyulitkan bagi kalian. Hal ini karena berperang akan mengakibatkan kematian ataupun luka. Di samping kesulitan dalam perjalanan dan keberanian untuk menghadapi musuh. Selanjutnya Allah juga berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagi kamu. Maksud dari ayat ini adalah karena peperangan itu membawa kemenangan dan keberuntungan atas musuh, juga penguasaan terhadap negeri, harta benda, wanita, dan anak-anak mereka. Dan dilanjutkan dengan ayat dengan kalimat, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagi kamu. Maksudnya dari kalimat ini adalah, ayat ini adalah
bersifat umum, mencakup segala hal. Padahal intinya bisa saja atau boleh jadi seseorang menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan baginya. Di antaranya adalah penolakan untuk ikut berperang yang akan berakibat jatuhnya negeri dan pemerintahan di tangan musuh, ke tangan musuh. Selanjutnya Allah juga berfirman yang artinya, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu maksud dari kalimat dari ayat ini adalah Allah itu lebih mengetahui akibat dari segala sesuatu. Dan dia memberitahukan bahwa dalam peperangan itu terdapat kebaikan bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Karena itu sambut dan segeralah memenuhi perintahnya supaya kalian mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 217 dan 218. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan dua ayat yang telah dibacakan di atas, Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Jundub bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus sebuah delegasi dan menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin mereka. Ketika Abu Ubaidah berangkat, dia pun menangis karena berat meninggalkan Rasulullah. Maka beliau pun menahan kepergian Abu Ubaidah. Selanjutnya beliau mengutus Abdullah bin Jahsi untuk menggantikan posisi Abu Ubaidah. Rasulullah menitipkan sepucuk surat kepadanya dan memerintahkan agar dia tidak membacanya hingga sampai di suatu tempat ini dan itu. Seraya berpesan, janganlah engkau memaksa seseorang dari para sahabatmu untuk pergi bersamamu. Setelah membaca isi surat itu, dia pun berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
dan berkata, "Aku patuh dan taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya." Lalu dia menyampaikan berita itu dan membaca surat itu kepada mereka. Lalu 2 orang yang pulang kembali. Dulur iman, dan mereka yang tersisa terus berjalan hingga bertemu dengan Ibnu Hadrami. Maka mereka membunuhnya, sedang mereka tidak mengetahui bahwa hari itu termasuk bulan Rajab atau Jumadil Tsaniyah. Lalu orang-orang musyrik mengatakan kepada kaum muslimin, "Kalian telah berperang pada bulan haram." Maka Allah pun menurunkan firman-Nya yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tidak boleh berperang pada bulan haram itu. Namun apa yang kalian kerjakan, hai orang-orang musyrik, lebih besar dosanya daripada pembunuhan pada bulan haram ini, yaitu kalian kufur kepada Allah. Kalian halangi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Masjidil Haram, dan kalian mengusir penduduk yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, yaitu ketika mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di sisi Allah, hal itu lebih jelas, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Dulur-dulur seiman, mengenai firman Allah yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang dalam bulan haram ini adalah dosa besar. Maka Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, yaitu bahwa orang-orang musyrik menghalangi dan melarang Rasulullah masuk Masjidil Haram pada bulan haram. Ketika Allah membukakan jalan bagi nabinya untuk masuk pada bulan haram tahun berikutnya, karena itulah orang-orang musyrik menuduh Rasulullah SAW berperang pada bulan haram. Maka Allah berfirman yang artinya, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, maksudnya menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Artinya lebih besar dosa daripada pembunuhan pada bulan haram itu. Maksudnya yaitu jika kalian telah melakukan pembunuhan pada bulan haram, tetapi mereka menghalangi kalian dari jalan Allah dan menghalangi dari Masjidil Haram, itu kafir kepadanya dan mengusir kalian darinya, padahal kalian adalah penduduk asli sana. Maka hal itu disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang artinya lebih besar dosanya itu di sisi Allah daripada pembunuhan yang dilakukan terhadap salah seorang dari mereka. Dulur-dulur seiman, juga firman Allah yang artinya wal fitnatu akbaru minal qatl, artinya dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Maksud dari kalimat dari ayat ini adalah mereka itu sebelumnya telah menekan, mengintimidasi orang muslim dalam urusan agamanya, sehingga mereka berhasil mengembalikannya kepada kekufuran setelah keimanannya. Maka perbuatan itu, perbuatan seperti itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada pembunuhan. Adapun firman Allah yang artinya mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agama kamu, maksudnya kembali kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Itu maksud daripada kalimat dari ayat tersebut adalah kemudian mereka akan terus melakukan perbuatan yang lebih keji tanpa ada keinginan untuk bertaubat dan menghentikan diri. Dulur-dulur seiman,
Dari ayat tersebut, Ibnu Ishaq berkata, setelah tampak jelas persoalannya bagi Abdullah bin Jasi dan para sahabatnya yang turun dengan turunnya ayat ini, maka mereka sangat berharap pahala seraya berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mengharap ada peperangan hingga kami berperoleh pahala mujahidin dalam perang itu?" Maka Allah menurunkan firman-Nya yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Hisham menukilkan dari Ziyad, dari Ibnu Ishaq. Telah disebutkan pula dari sebagian keluarga Abdullah bahwa Abdullah telah membagi fa'i atau harta rampasan perang ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya menjadi 4/5 bagian untuk orang-orang yang diberi harta rampasan yang ikut berperang, dan 1/5 diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketentuan Allah yang berlaku dalam hal ini adalah seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy pada kafilah, yakni yang membawa harta orang Quraisy itu. Lebih lanjut, Ibnu Hisham mengatakan, yang artinya itulah harta rampasan perang atau ghanimah pertama yang diperoleh oleh kaum muslimin. Dan bahwasanya Amr bin Hadrami adalah orang yang pertama kali dibunuh oleh kaum muslimin. Sedangkan Utsman bin Abdullah dan Al-Hakam bin Kisan adalah orang yang pertama ditawan oleh kaum muslim. Dulur-dulur iman, Ibnu Ishaq radhiyallahu anhu mengatakan, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy mengucapkan syair di bawah ini. Dan ada yang berpendapat syair itu diucapkan oleh Abdullah bin Jahsy sendiri. Syair itu dia ucapkan saat orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad dan para sahabatnya telah menghalalkan perang di bulan haram dengan menumpahkan darah, mengambil harta benda, dan menawan banyak orang. Maka Ibnu Hisham menuturkan bait-bait syair berikut diucapkan oleh Abdullah bin Jahsy yang artinya, kalian anggap dosa besar berperang pada bulan haram, padahal ada yang lebih besar lagi, yaitu mengingkari petunjuk yang nyata, yaitu penolakan kalian terhadap apa yang dikatakan Muhammad dan kekufuran kepada Allah, padahal Allah melihat dan menyaksikan tindakan kalian mengusir penghuni Masjidil Haram agar tak terlihat lagi orang bersujud kepada Allah di Baitullah. Kami tidak peduli meskipun kalian cela karena membunuh Ibnu Hadrami. Dan meskipun orang-orang yang jahat dan dengki ingin merusak Islam, kami telah basahi tombak kami dengan darah Ibnu Hadrami di Nakhlah ketika Waqid menyalakan perang. Dan Utsman bin Abdullah menjadi tawanan kami dalam keadaan terbelenggu. Akan dikembalikan wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.